Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulianti dari kelas B dengan NIM 210901502. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan uang dalam perekonomian. Guna untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nuraisia. Pada materi ini ada beberapa subbagian yang akan dibahas. Pertama, ruang lingkup ekonomi moneter. Kedua, sejarah perkembangan uang. Yang ketiga, pengertian uang. Keempat, fungsi dan tujuan memegang uang. Kelima, jenis-jenis uang. Dan yang keenam, jumlah uang beredar. Pertama, ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari khususnya sifat, fungsi, dan peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Peranan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. Ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam mempelajari ekonomi moneter adalah pemahaman secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Selain itu, juga meningkatkan kemampuan untuk menganalisis beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, sejarah perkembangan uang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu pastinya kita selalu bersinggungan dengan uang, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai untuk melakukan investasi. Nah, uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu yang pertama, tahap sebelum perdagangan barter. Awalnya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, serta mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Yang kedua, tahap perdagangan barter. Dengan menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak cukup dengan sendiri dan juga adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan, maka manusia berupaya untuk memperbanyak ragam alat pemuas kebutuhan. Salah satunya dengan melakukan pertukaran. Pada tahap awal, mereka melakukan penukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan atau double coincidence of wants dari pihak yang terlibat dalam barter. Namun, dalam perkembangannya muncul kesulitan-kesulitan dalam tahap ini. Setidaknya itu ada 2 kesulitan yang muncul. Yang pertama, sulitnya untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan mau menukarkan barangnya. Dan yang kedua, sulitnya untuk memperoleh barang yang mempunyai nilai yang hampir sama atau seimbang. Dengan demikian, bisa dicatat beberapa kelemahan perdagangan barter. Yang pertama, pola perdagangan barter hanya dapat dilakukan dalam skala kecil dan tidak bisa dilakukan secara besar-besaran. Kedua, pola perdagangan barter apabila dilakukan akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena menunggu adanya double coincidence of wants.
Ketiga, perekonomian menggunakan pola barter sulit berkembang karena terhambat adanya double coincidence of wants yang memerlukan waktu yang relatif lama. Dan yang keempat, nilai barang dalam pola perdagangan barter akan sangat kabur karena tidak adanya alat tukar nilai yang pasti. Yang ketiga, tahap uang barang. Nah, untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan yang timbul dalam tahap perdagangan barter, maka muncul pemikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Namun meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada. Di antaranya, nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan. Banyaknya jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah, kemudian sulit untuk penyimpanan dan pengangkutan, dan juga mudah hancur atau tidak tahan lama. Yang keempat, tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas. Kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, masa tukar-menukar menggunakan uang logam juga berkembang. Sementara jumlah logam mulia terbatas, penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Inilah yang menjadi kendala pada tahap ini. Yang kelima, tahap uang kertas. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada tahap uang logam, yaitu keterbatasan logam mulia dan juga sulitnya untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar-besaran, maka diciptakanlah uang kertas. Mula-mula uang kertas beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% sama dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Nilai dari uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh daya beli uang tersebut. Uang kertas ini digunakan secara luas karena lebih sesuai sebagai medium pertukaran. Dalam sejarah pemakaian kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama melakukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi pada masa dinasti Tang. Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas, yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Yang ketiga, pengertian uang. Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat luas sebagai alat perantara untuk pertukaran atau perdagangan. Kemudian uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sementara itu, uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut. Menurut A.C. Vigao dalam bukunya The Value of Money pada tahun 1950-an, mengatakan bahwa yang dimaksud uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar.
Dan menurut D.H. Robertson dalam bukunya Money 1922 mengatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Dan menurut R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Fungsi dan tujuan memegang uang. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu uang sebagai alat tukar. Dalam sistem pertukaran barter, uang mensyaratkan adanya double coincidence. Dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar, maka syarat double coincidence tersebut menjadi tidak relevan lagi. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan. Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi oleh 3 motif. Yang pertama, motif transaksi, kedua, motif berjaga-jaga, dan yang ketiga, motif untuk spekulasi. Yang kelima, jenis-jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini, uang yang sebenarnya dimaksudkan itu bukan hanya dalam arti sempit saja seperti uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia. Namun, dalam arti luas itu mencakup alat-alat liquid lainnya. Jenis-jenis uang tersebut adalah yang pertama, uang primer, atau bisa juga dikenal dengan istilah uang inti atau uang dasar. Uang primer adalah uang-uang logam, uang kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua, full bodied money atau uang penuh. Dapat dikatakan uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang terkandungnya. Yang ketiga, token money atau uang tanda. Dikatakan uang tanda apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Uang kertas dan logam yang beredar sekarang termasuk dalam token money. Yang keempat, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Yang kelima, uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Yang keenam adalah uang kuasi. Uang kuasi adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid, dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Beberapa contoh uang kuasi antara lain deposito jangka panjang, tabungan, dan obligasi pemerintah. Yang keenam, jumlah uang beredar. Penawaran uang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar atau JUB. Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bahkan beberapa negara sudah membedakan uang ke dalam
Ke dalam 3 macam uang beredar, Bank Indonesia masih menggunakan 2 konsep uang tersebut. Yang pertama, jumlah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money. Salah satu konsep uang yang terpenting dan banyak dikenal adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol M1. Dan yang kedua, jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. Kemudian proses penciptaan uang beredar. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom. Artinya, jumlah uang beredar tersebut tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Dan menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian, yang mempengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan oleh otoritas moneter, juga kebijakan bank umum dalam menentukan tingkat bunga pasar uang. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi peranan uang dalam perekonomian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.